hati kita. Raja segala raja itu hadir di sini. Hadiratnya memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu. Engkau lahir di hati kami, Engkau hadir di tempat ini. Kami sembah Engkau, Allah yang berdaulat, Allah yang penuh kasih. Pakai hamba-Mu ini, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Sentuh setiap hati, ubah setiap aib menjadi anugerah di tangan-Mu yang maha mulia. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Segala perangkat elektronik apapun yang kami membutuhkan, Tuhan urapi. Pemberitaan firman Tuhan disampaikan. Roh Kudus, pribadi lepas pribadi, Engkau jamah terutama hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, penuh dengan karunia hikmat, karunia pengajaran, hanya kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, dan setiap firman yang keluar tidak pernah kembali sia-sia. Kami bukan hanya pendengar firman, terutama kami menjadi pelaku firman, dan kami akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat. Roh Kudus, bekerjalah pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyambut firman-Nya. Katakan amin. Silakan duduk. Apa kabar PD Anugerah? Luar biasa. Sudah Merry Christmas. Ya, sebenarnya Natal itu nggak harus Desember. Sebenarnya itu September, saudara. Iya, karena ada gembala-gembala. Ya, wow, saya sudah melihat wajah-wajah yang sudah dipenuhi anugerah Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi saat ini judulnya seperti yang terlihat, ketika Tuhan menyentuh aibmu. Sama-sama katakan, ketika Tuhan menyentuh aibmu. Wow, kita bicara aib, saudara. Apa itu aib, saudara? Ada yang tahu di sini apa itu aib? Dosa. Ya, betul. Sesuatu yang memalukan. Aib jangan dibongkar. Aku malu, itu aibku. Jangan. Saudara, saya mau katakan, aib bagi dunia ini beda cara pandang Tuhan dengan cara pandang manusia. Kalau aib kita bongkar sama manusia, yang ada penghakiman, rasain. Makanya kita males bongkar aib kita. Benar? Tapi Tuhan bilang, beritahu aku aibmu. Saudara, kalau orang mau menikah, ketahuan aib keluarganya, batal nikahnya. Tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Mau aib dari ratusan tahun lalu, dari keluarga, turun. Tuhan terima kita apa adanya. Dan yang paling dahsyat, memang Tuhan ingin menyentuh aib kita semua. Next. Aib sesuatu yang memalukan, saudara. Next. Saudara, saya tidak tahu saudara punya aib atau apa, dan saya tidak mau mengumbar aib saudara. Tapi kalau saya pribadi, saya juga punya aib. Saya punya aib yang memalukan. Suami saya juga punya aib yang memalukan. Tetapi ketika saya tahu kebenaran firman Tuhan ini, saya sangat diberkati ketika mempersiapkan. Dan saya percaya setiap kita tidak perlu lagi malu apa aib kita. Itulah perbedaan ketika kita disentuh oleh Tuhan dengan hanya sekedar aib kita dihakimi dunia ini. Saudara, saya mau kita membuka dari kitab Matius. Next, saudara, tahukah Anda, bila Anda membuka, semua coba baca Alkitab, buka dari Matius 1, saudara. Ya. Nah, apa yang ketemu di situ? Silsilah. Coba semua membuka ayat. Siapa yang bawa Alkitab, saudara? Nanti dapat kado loh. Yang bawa Alkitab. Wow, satu orang. Oh ya. Ya, 2, 3, iya 4. Oke. Nanti kadonya nggak cukup, siapa yang keluar saja. Saya lihat Alkitabnya makin besar, kadonya makin besar. Ya, oke, luar biasa. Nah, kita buka. Kalau aib menurut dunia ini sesuatu yang memalukan, sembunyikan. Dan kalau aib menurut firman Tuhan adalah saat kita kehilangan kemuliaannya. Roma 3 ayat 23. Nah, sekarang kita buka Injil Matius. Kalau kita buka Injil Matius 1 ayat 1 sampai 17, maka Anda yang awalnya ngantuk-ngantuk karena ada memperanakan ini, sebenarnya apa ya nih? Ngantuk itu ya. Matius pasal 1 tidak dimulai dengan mujizat.
dimulai dengan silsilah. Matius 1, silsilah Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus turun ke dunia 100% manusia, maka dia pun harus lahir sebagaimana manusia pada umumnya, bahkan punya silsilah. Wow, pasti kalau juru selamat dunia ini harus luar biasa. Bukankah yang lahir itu maha kudus, maha mulia? Maka silsilahnya juga pasti luar biasa. Tapi Anda akan tercengang. Mari kita baca dari Matius 1 ayat 3 dan ayat 5, lalu lanjut ayat 6 dan 16. Selanjutnya Bapak Ibu saya anjurkan baca tuntas Matius 1 ayat 1 sampai 17. Oke? Nah, di sini ada silsilah yang retak tapi dibenarkan oleh anugerah. Next. Saudara. Lalu next lagi ya. Jadi kita melihat pertama dari Adam lalu sampai kepada Yehuda. Matius 1 ayat 3. Nah, siapa yang mau membacakan? Matius 1 ayat 3. Yes, berdiri. Oh, siapa yang mau baca? Oh ya, nggak apa-apa dulu ya Bapak ya. Ya. Yehuda memperanakan Perez dan Zerah. Dari Tamar. Perez memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Oke, Matius 1 ayat 5. Ayo ibu yang tadi, yang duluan sigap, kuat suaranya ibu. Namun memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Oke, terima kasih. Sekarang Matius 1 ayat 6. Siapa? Ya, silakan Pak, kuat. Matius 1 ayat 6. Next. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Oke, sekarang Matius 1 ayat 16. Yang terakhir, siapa? Oke, saya bacakan. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saudara, apakah Injil Matius ini salah cetak? Yang saya tahu silsilah atau bahasa Bataknya tarombo, cukup nama laki-laki. Kenapa ada nama perempuan? Ayo, ada berapa perempuan di situ yang disebut? Dari ini Yehuda, dari Tamar, Rahab, ya Tamar, Rahab, siapa lagi? Rut, siapa lagi? Istri Uria atau Batseba, siapa lagi? Maria. Apakah Anda kenal siapa itu Tamar? Tidak terkenal, bukan? Kok masuk dalam silsilah Kristus? Apakah perempuan masuk dalam silsilah atau tarombo? Siapa orang Batak? Saya orang Batak. Orang Batak patriarkal. Maksudnya semua garis silsilah dari laki-laki. Kita mirip sama orang Yahudi. Tapi di sini kok aneh. Kenapa ada 5 nama perempuan? Apakah Matius ngantuk-ngantuk buatnya sehingga dia menekankan nama perempuan itu? Tidak. Roh Kudus yang suruh. Beri nama Tamar. Siapa Tamar? Saya taunya Tamara Blesensky yang mirip sama saya. Lalu ada nama Rahab. Siapa Rahab? Yosua 2 dia pelacur. Aib. Apakah Matius salah tulis? Saudara, kalau kita orang Batak, kita selalu menutupi aib, apalagi dari tarombo silsilah. Yang aib sembunyikan, yang baik sodorkan. Saudara, kalaupun harus ada nama perempuan, janganlah si Tamar, si Rahab, si Rut, dan juga istri Uria ini semua aib. Apa maksud Tuhan? Apakah Matius ngantuk nulisnya? Tidak. Tuhan sedang menyatukan sesuatu yang besar. Kalaupun nama perempuan yang paling layak adalah Hawa, betul. Kenapa? Ibu segala yang hidup, wanita pertama. Kalaupun masuk tarombo atau silsilah, Hawa lebih pantas, betul. Atau kalaupun mau 5, siap Hawa, yaitu Sarah, istri Abraham, ibu bangsa-bangsa. Mana nama Sarah? Tidak. Atau ibu Israel, Lea dan Rahel, tidak ada namanya. Tidak. Kenapa ada Tamar?
Tamar yang mirip Tamar Blesensky, atau Rahab pelacur, atau Ruth. Siapa Ruth? Hanya janda yang setia. Bangsa Moab ini apa-apaan. Ketika kita mulai ngantuk dari ayat 1, loh, ayat 3 kenapa ada nama perempuan? Saudara, Matius tidak memulai dengan mujizat yang besar yang Tuhan lakukan. Matius memulai dengan silsilah. Dan ada silsilah yang retak, yang aib. Tetapi ada tujuan Tuhan. Tuhan mau katakan, aku datang bukan mencari yang sempurna, aku menyempurnakan yang kupanggil. Saudara, mari kita telusuri siapa itu Tamar. Next. Tamar kisahnya luar biasa, seperti baca sinetron, baca Kejadian 38. Ada aib, seorang menantu membuat strategi supaya ditiduri mertuanya bernama Yehuda. Dan Yesus nenek moyangnya ini inces seorang mertua dengan menantu. Kenapa dibiarkan ini? Cara Tuhan melihat berbeda dengan cara manusia. Manusia taunya menghakimi. Dasar lu menantu kegatalan, lu jebak-jebak mertua lu. Tuhan tidak melihat itu. Dia melihat perjuangan seorang janda yang disia-siakan, janda yang digantung-gantung. Tamar tidak bersalah, 2 kali punya suami yang jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri. Kalau di mata Tuhan aja sudah jahat, apalagi di mata istrinya, betul? Yang borok-borok tahu itu pasangan kita. Dia 2 kali suaminya mati, dia dianggap janda sial, padahal dia tidak salah. Kalau sudah jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri. Malang benar ini janda. Dulu janda, sekarang beda sama janda dulu. Janda dulu karena wanita kelas 2 gak bisa kerja, bergantung ekonominya sama suami, maka Tuhan selalu bela hak-hak janda. Karena memang perempuan dibatasi dalam bekerja, dia digantung. Oh Tamar, pulanglah dulu, diusir secara halus. Pulanglah dulu ke rumah bapak ibumu. Sampai anakku Sela besar, dia terikat hukum Lepirat. Apa itu hukum Lepirat? Kalau tidak punya keturunan, harus ambil keturunan. Jadi itu kayak gulung tikar, ganti tikar bahasa Jawanya. Ya, keturunannya digantikan sama adiknya kalau abangnya meninggal. Itu hukum Lepirat. Sebenarnya merugikan perempuan. Maju kena, mundur kena, gak boleh nikah. Tapi tidak diberi hak, tidak dipenuhi janji, disia-siakan, disuruh pulang secara halus. Sampai dia berstrategi. Dia menyamar dengan selendangnya. Dia berstrategi, aku akan tidur dengan mertuaku. Bukan karena kegatalan. Tuhan melihat motivasinya, kerinduannya akan anak. Dialah emansipator wanita pertama. Kalau mau tanya siapa emansipator wanita pertama, bukan R.A. Kartini, tapi Tamar, wanita Kanaan, janda yang disia-siakan. Tapi seakan-akan Tuhan berpihak pada janda ini. Dia langsung hamil dan Yesus lahir dari keturunannya. Kenapa? Karena Tuhan melihat jauh ke dalam hati perempuan ini. Perempuan ini punya hati yang besar. Dia ini paling sebel sama Yehuda yang menggantung dia. Malah dia menyiapkan dirinya untuk ditiduri Yehuda supaya garis keturunan Mesias tidak terputus. Oh, butuh hati yang besar seorang perempuan mau ditiduri sama laki-laki yang paling menyebalkan. Itu dicatat oleh Tuhan. Air matanya dicatat. Bukan karena dia kegatalan, saudara, tapi dia rindu. Dia sudah putus asa, digantung-gantung, gak bisa nikah, tapi gak dikasih Sela. Sela sudah besar. Maju kena, mundur kena. Lalu dia bertindak dengan imannya. Kalaupun aku mati, dituduh berzina, biarlah aku mati. Dulu, siapa yang hamil di luar nikah? Raja. Saya minum dulu. Saking kisah Tamar ini menyentuh hati saya. Nanti di R.A. Kartini, ini topiknya, saudara. Emansipator wanita pertama, Tamar. Dia diberi anak laki-laki. Dia nggak minta anak laki-laki,
diberi anak laki-laki. Dia nggak minta 2, diberi 2. Dia hanya minta keturunan. Dia diberi penghormatan sama Tuhan. Namanya tercatat di garis silsilah Kristus. Wanita pejuang, wanita yang berdiri untuk keadilan, wanita yang tidak putus asa. Saudara, saya tidak tahu ketidakadilan yang pernah Anda rasakan, aib yang Anda sembunyikan. Tapi seperti Tamar, jangan putus asa. Bawa pada Tuhan, aib itu jadi anugerah. Yang kedua, next. Siapa ini? Kisahnya di Yosua 2. Seorang pelacur kelas kakap. Semua petinggi di Yeriko tidur sama dia. Dia hanya mendengar Allah Israel dari pelanggan, tapi imannya timbul. Dia punya hati besar, iman besar, dan berani bertindak dengan imannya, dengan mengambil resiko besar. Dia menyembunyikan pengintai. Tuhan tidak hitung dosa-dosa pelacurannya, tapi Tuhan melihat hatinya, imannya. Tuhan tidak peduli masa lalu kita. Dia melupakan, bukan melupakan, tapi mengubah masa lalu itu untuk menjadi lukisan yang indah di tangan Tuhan. Rahab, siapa Rahab? Seorang pelacur, bisa-bisanya disebut pahlawan iman. Seorang pelacur akhirnya menikah dengan bangsawan bernama Salmon atau Boaz. Salmon. Ya. Kalau Salmon dengan Ruth ya. Pokoknya itu saya teliti bangsawan. Anda kalau dipikir-pikir mau nggak sama pelacur menikah walaupun pelacurnya ada bertobat? Pasti Anda lihat bibit bebet bobot. Tapi ini dia melihat lebih pada kecantikan hatinya, imannya yang besar. Itu seperti lukisan Allah kita, baik Salmon, baik Boaz ya. Karena akhirnya lahirlah Boaz yang akhirnya menikahi. Next, Ruth. Siapa Ruth? Ruth bukan orang Israel. Ruth memang wanita yang setia. Tapi Ruth ini bangsa Moab. Siapa bangsa Moab? Bangsa terkutuk, bangsa najis. Najis. Wanita hamil dibelah perutnya, bayinya dilempar-lempar. Itu bangsa Moab. Anak kandung sendiri dibakar untuk penyembahan berhala. Itu bangsa Moab. Bangsa Moab terkutuk. Tapi ada seorang Ruth yang setia. Tuhan melihat hati kita, bukan latar belakang bangsa kita, budaya kita. Ruth rela, dia masih janda muda. Naomi mertuanya nggak punya apa-apa. Saudara, saya mau katakan, orang yang baik itu banyak, tapi orang yang baik belum tentu setia. Tapi orang yang setia sudah pasti baik. Itulah Ruth. Dia bisa kawin dengan yang lain, tapi dia memilih menemani mertuanya. Janganlah kau suruh aku pulang, Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku. Itu iman yang besar, dari hati yang besar. Dia berani ambil resiko besar. Bisa saja dia tetap janda selamanya, padahal dia bisa kawin. Tapi Tuhan melihat kesetiaan kita, saudara. Mungkin Anda bukan siapa-siapa, selama Anda setia dengan iman Anda akan diberi penghormatan. Janda yang biasa saja akhirnya menikah dengan Boaz, bangsawan lagi. Ternyata Boaz ini seperti gambaran Kristus yang menerima kita apapun aib kita. Dia akhirnya tertulis namanya di kitab ini sebagai penghormatan. Bukan hanya bicara kasih karunia, tapi bagaimana kita merespon kasih karunia. Next. Dan wanita yang selanjutnya Batseba, tapi namanya disebut apa di situ? Istri Uria. Ada yang tahu kenapa tidak langsung namanya disebut Batseba? Kenapa harus pakai nama istri Uria? Ada yang tahu kenapa? Roh Kudus sedang mengingatkan, Daud pernah jatuh. Daud yang sangat berkenan saja sama Tuhan bisa jatuh, apalagi kita. Tapi kejatuhan Daud, Tuhan mau tunjukkan
ada pemulihan dari Tuhan. Siapa kita nggak pernah salah? Siapa sini nggak pernah salah, saudara? Siapa sini nggak punya dosa, saudara? Tapi yang menjadi perbedaannya, apakah kau membawa luka-lukamu sama Tuhan, atau kau hanya meratapinya? Saudara, saya mau katakan, kenapa bukan Batseba, kenapa Uria, istri Uria, untuk mengingatkan kembali ada darah seorang Uria yang dikorbankan Daud demi menutupi dosa, power abuse, penyalahgunaan kekuasaan. Hati-hati dengan kenyamanan, hati-hati dengan berkat. Itu malah yang paling mudah menjatuhkan kita. Daud jatuh saat nyaman. Saat nyaman bisa menjatuhkan Anda. Saat diberkati bisa menjatuhkan Anda. Dan sebaliknya, saat Anda butuh sesuatu, Anda malah lebih pegang tangan Tuhan. Itu yang terjadi pada Daud. Itu sedang mengingatkan kita. Daud yang begitu berkenan aja bisa jatuh, apalagi kita. Batseba, sejauh-jauhnya, seluka-lukanya hati Daud. Tahukah Anda siapa yang paling terluka dari kisah ini? Siapa? Siapa yang paling menyedihkan? Daud atau Batseba? Batseba. Kenapa? Suaminya mati, anaknya mati, reputasinya hancur. Wanita penggoda, kata istri-istri Daud, saingan Batseba, yang iri pada Batseba. Makanya jangan punya banyak istri, jangan punya banyak gundik, cukup satu aja ya, bapak-bapak ya, karena itu paling pasti saling bersaing, saudara. Batseba sangat terluka. Saya tahu, saya punya anak aja, saudara, gugur sedikit aja. Ini ada gandut nih, saudara. Ya, ini kita nikmati iklannya dulu ya. Saya mau bilang, Batseba, dari semua istri Daud, kenapa Tuhan memilih Batseba? Banyak kan istri Daud? Kenapa pilih Batseba? Ada aib di situ, ada cerita yang memalukan di situ. Kenapa Yesus harus silsilahnya dari Batseba? Sembunyikan Batseba, aib. No, Tuhan melihat berbeda dengan cara manusia melihat. Manusia apalagi mulutnya lebih tajam dari silet. Apalagi kalau istri saling bersaing dengan sesama istri, saudara. Dasar kamu wanita penggoda, kamu yang menggoda raja kami. Kau mandi telanjang. Yang mandi harus telanjang. Bukan Batseba yang salah, tapi Daud yang tidak pada tempatnya, harusnya berperang. Dia nyaman-nyaman. Makanya Anda kalau waktunya berperang supaya energinya tepat, saudara. Tapi Batseba tidak berdosa. Dia harus menanggung banyak luka. Dia bisa kepahitan sama Daud, kepahitan sama Tuhan, tapi dia memilih membawa luka itu pada Tuhan. Tuhan, reputasiku hancur, suamiku mati, anakku mati. Aku hanya bilang tidak, Daud, tapi aku gak bisa ngomong, Tuhan. Semua perempuan bilang aku pelakor, penggoda, anakku mati, Tuhan. Apa yang harus aku perbuat? Tuhan ingat setiap luka-luka Anda, di mana Anda hanya bisa dihakimi. Tuhan menampung air mata Anda, seperti Dia menampung air mata Batseba. Dan dari Batseba Dia beri Salomo, raja yang paling berhikmat, anak penghiburan. Dari situlah Kristus lahir. Lagi-lagi aib, tapi aib diubah jadi anugerah. Next, wanita yang selanjutnya, Maria. Siapa yang kenal Maria? Ini bukan Maria Borumunte, saudara ya. Ini Bunda Maria. Apa aib Bunda Maria? Yang saya tahu, Bunda Maria tidak beraib. Dia perawan saat dia hamil. Disitulah aibnya. Dia nggak seperti wanita-wanita si Tamar, si Rahab yang pelacur, si Rut bangsa Moab. Dia wanita baik-baik, keturunan imam. Dia belia, dia masih perawan. Dia nggak aneh-aneh. Tapi Tuhan bilang, kamu harus hamil sebelum kamu menikah. Dia nggak banyak cincong. Mungkin kalau saya, Tuhan, berdasarkan firman Tuhan berkata, oh saya harus hamil setelah saya menikah. Dia tidak banyak cincong. Ketika didatangi malaikat Gabriel, Maria yang dikaruniai Tuhan, kau akan hamil.
Dia nggak bilang, Tuhan aku belum menikah. Enggak, dia hanya bilang dengan kerendahan hati, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Oh, itu butuh iman yang besar, itu butuh hati yang besar. Dan dia sudah tahu resikonya. Rajam kalau hamil sebelum menikah. Dia tidak banyak cincong. Dan Tuhan mempertaruhkan, memberi penghormatan. Dan lahirlah raja segala raja, juru selamat dunia, dari rahim wanita belia, wanita sederhana, wanita yang berhati besar, berjiwa besar, beriman besar, taat, Bunda Maria. Bukan lahir di hotel bintang 5, hotel Merkur atau hotel apapun. Hanya di palungan, sampai aku ingat puisiku, di palungan dibaringkan Putra Allah yang kudus. Saudara, Natal tidak dimulai di istana, tapi di palungan. Tuhan, aku sudah wanita belia, sudah hancur reputasiku, malah lahirannya di kandang domba. Sebeginikah aku harus melahirkan juru selamat? Iya, Maria. Karena aku harus menyentuh tempat yang paling hina. Aku mencari tempat yang paling hina. Karena kehadiranku lah yang akan membuat segala tempat menjadi mulia. Itulah kenapa Tuhan memilih kandang domba. Agar dari yang paling hina sampai yang paling tinggi disentuh oleh kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, dari sini apa yang kita pelajari next? Dari sini kita melihat bagaimana kelima wanita ini aib-aibnya diubah jadi anugerah. Next, saudara, saat Anda punya aib, saya tidak tahu apa aib saudara, tapi saya sendiri menyerahkan aib saya sama Tuhan. Tuhan, aku malu. Tuhan, aku malu. Aku selalu sembunyi. Mungkin aku pernah diperkosa, aku pernah jadi pelacur. Sembunyikan. Oh, aku pernah narkoba, aku pernah dianaktirikan, sesuatu yang memalukan. Saudara, saya mau katakan, semakin banyak aib yang Anda alami, semakin banyak anugerah yang Tuhan berikan. Saudara, saya mau cerita tentang bangsa Jepang next. Oh, tapi sebelumnya, kenapa? Saudara, saya tidak tahu. Tapi satu janji yang membuat kita kuat, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati, yang remuk hati, dan Dia membalut setiap luka yang remuk hati. Tidak peduli Anda remuk hati karena kesalahan Anda remuk hati karena kesalahan siapapun saudara, Tuhan tidak lihat, tapi Dia selalu hadir paling dekat di titik terendah kita, di titik di mana kita remuk. Itu janjinya, dan Dia memberi penghiburan tanpa lihat ini anak bangsawan atau enggak. Remuk hati, aku dekat karena dia anak bangsawan. Tidak. Firman Tuhan dekat pada mereka yang remuk hati. Mau Anda bangsawan, mau Anda orang yang tidak dipandang, mau Anda tidak pernah diperhitungkan, selama Anda remuk hati, jangan pernah berkecil hati. Tuhan paling dekat sama orang yang remuk hati. Saudara, untuk tertangkap. Next, saudara, saya mau, di sini ada orang Jepang, saya lihat saudara ya. Next, pesan pertama dari sini, di Jepang saudara, ada keramik, ada namanya seni. Seninya tradisional kintsugi. Coba sama-sama katakan, kintsugi. Bukan pesugihan, kintsugi. Kintsugi itu apa? Jadi dicari keramik-keramik yang pecah. Biasanya kalau keramik pecah, diapain? Dibuang. Tapi ini justru dicari untuk dijual ulang. Dulu keramik ini sebelum pecah mungkin harganya hanya 5.000. Tapi kalau sudah diperbaiki, harganya bisa 5 juta. Wow, dahsyat kan saudara? Itulah yang Tuhan lakukan sama aib-aib kita. Sama seperti mangkok yang pecah ini, Dia akan susun ulang. Dia bukan sembunyikan atau hapus, justru Dia tonjolkan pecahan-pecahan itu. Tapi bedanya ada perekat namanya tinta emas yang membuat harganya mahal. Saudara, justru aib Anda akan menyingkapkan ketika Tuhan pulihkan identitas kita sebagai anak Allah. Identitas kita dan potensi kita
Dari aib kita akan menonjolkan potensi kita. Next, mangkok ini saudara, sebelum pecah begini, justru setelah dia pecah, maka dia lebih cantik dan lebih bermakna. Itulah yang Tuhan lakukan ketika dia menyentuh setiap luka kita, setiap hati kita saudara. Harga kita jadi lebih mahal dengan syarat kita bawa kepada Tuhan. Harganya mungkin tidak ketahuan. Kalau Tamar tidak pernah berjuang dengan lukanya, maka dia tidak akan pernah terhormat. Dia akan tetap sia-sia. Tapi dia berjuang dan membawa lukanya pada Tuhan. Akhirnya dia sangat dihargai. Dia masuk dalam list nenek moyang Kristus. Itu penghormatan buat orang-orang yang tidak mau putus asa dan berdiri dengan lukanya dan membawa lukanya kepada Tuhan. Maka Tuhan pulihkan identitas kita dan bahkan membuat potensi kita menonjol dari luka kita, sehingga harga kita lebih mahal. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Dan yang kedua, apa yang Tuhan lakukan ketika dia menyentuh aib kita? Kita menjadi panggung. Apa itu panggung? Tempat kita tampil, saudara. Saudara, jika ada yang sudah mengalami pemulihan, jangan simpan cerita itu hanya untuk Anda. Sekecil apapun anugerah Tuhan yang kau rasakan, bagikan itu menjadi panggung kesaksian bagi nama Tuhan. Inilah mangkok next. Jadi dia panggung. Awalnya kita malu, kita sembunyi-sembunyi. Aduh, jangan bicarakan, itu aib saya. Tapi sekarang kita bawa pada Tuhan. Aib itu menjadi panggung bagaimana kuasa Tuhan mengubah hidup kita. Siapa yang mau mengalaminya? Siapa yang mau mengalaminya? Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Aib menjadi anugerah. Next, itu yang kedua. Dan yang ketiga saudara, next. Demikianlah perempuan ini saudara. Aib menjadi anugerah. Dulu bukan siapa-siapa, tapi setelah terluka dan membawa setiap aibnya kepada Tuhan, mereka tertulis di silsilah Yesus. Roh Kudus yang suruh Matius, tulis nama perempuan yang dianggap tidak ada apa-apanya ini. Setelah ku sentuh dengan kasih karuniaku, merekalah perempuan gambaran semua kita. Bukankah kita semua punya masa lalu? Bukankah kita juga punya aib? Tapi itu gambaran. Bukankah kita disebut mempelai perempuan Kristus? Wanita-wanita ini menggambarkan kita semua dengan konteks kita. Betapa besar kasih karunia Tuhan. Tidak ada aib yang terlalu besar yang tidak bisa disentuh oleh kasih karunia Tuhan. Dan semakin besar aibmu kalau kau bawa kepada Tuhan, semakin besar anugerah yang dia rasakan. Amazing grace, saudara. Kalau Anda tahu laut mati saudara, kenapa dia jadi laut mati? Karena setiap berkat yang dia dapat tidak dia alirkan, makanya dia jadi laut mati. Tuhan tidak ingin kita jadi laut mati. Setiap kasih karunia yang diberi padamu cuma-cuma, bagikan dengan cuma-cuma. Saksikan kepada setiap orang. Jadikan dirimu dengan cerita aibmu yang dipulihkan itu menjadi saluran anugerah bagi orang yang terluka. Siapa yang mau? Siapa yang mau Bapak Ibu? Kita harus menjadi sungai yang mengalir. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Oke. Nanti panjang banget ini, masih ada nih contohnya, saudara. Mungkin Anda nggak kenal, next. Mungkin saya singkat aja. Ini nggak terkenal, next. Ya, ini nggak terkenal. Tapi ini wanita, dia pernah diperdagangkan. Anda tahu kenapa diperdagangkan? Ya, dia jadi pelacur, diperdagangkan, narkoba, sampai dia penuh kepahitan. Dia bunuh orang.
sampai dia di penjara seumur hidup. Tapi Tuhan menyentuh dia, memulihkan dia. Dia yang awalnya bisa dibilang sampah, tetapi ketika dipulihkan Tuhan, wanita ini bersaksi kemana-mana. Banyak yang dipulihkan, yang mau bunuh diri jadi tidak bunuh diri ketika mendengar kesaksiannya. Saya percaya saudara, Tuhan akan pakai kita semua jadi saluran berkat ketika kita bawa itu semua kepada Tuhan. Karena next kita tahu, saudara, apapun yang Anda alami, saya menjadi ayat hafalan saya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Artinya yang taat, yang percaya, itu arti mengasihi. Ada syaratnya. Saudara, semua akan diubahkan. Dan kalau dalam Tuhan, maka kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mangkok yang pecah jadi mangkok yang mahal harganya. Itulah kita semua saat kita datang pada Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan saat ini? Next, pertama, jangan lagi sembunyikan aibmu saudara. Bawa itu pada Tuhan, berikan pada Tuhan, biar Tuhan ubah pecahan-pecahan itu dan diisi dengan tinta anugerahnya. Dan kalau kita pernah diampuni, jangan cepat menghakimi orang. Lihatlah setiap orang dengan kacamata anugerah Tuhan. Seperti kita mengalami anugerah, kita juga harus memberi orang second chance, kesempatan kedua. Jangan mulut kita ini, kita saja yang merasakan anugerah, orang lain yang minta ampun tidak kita ampuni, Tuhan akan marah. Jadi jangan cepat menghakimi masa lalu orang lain. Setiap orang kudus punya masa lalu, tapi setiap orang berdosa punya masa depan. Jadi jangan suka cepat menghakimi masa lalu orang. Next, setelah ini yang perlu kita lakukan, jadikan luka itu kesaksian, bukan lagi Anda sembunyikan, karena sudah Tuhan pulihkan. Dan jadi saluran berkat, agar berkat itu tidak berhenti mengalir seperti laut mati. Next, inilah cerita ketika Tuhan menyentuh aibmu. Aibmu tidak dihapus, tapi diubah. Yang dulu tidak siapa-siapa menjadi luar biasa. Siapa yang mau? Katakan, Tuhan sentuh hatiku. Kita nyanyikan lagu, saya panggil singer, saya panggil para singer. Tuhan sentuh hatiku. Tuhan, aku berdoa bagi setiap orang di tempat ini saudara, berdoa dan minta Roh Kudus jamah. Mungkin selama ini ada luka, ada aib yang selalu kau sembunyikan. Kau malu, kau tidak perlu malu sama Tuhan.